diangkat karena adanya kerjasama yang cukup panjang di antara Mahkamah Agung dengan The Federal Circuit and Family Court of Australia, yaitu sejak tahun 2004 ya Bu. Dalam 20 tahun kerjasama itu, apakah boleh kami mengetahui apa saja yang sudah dibangun, apa saja yang kira-kira sudah diterapkan dan menjadi pencapaian dalam kerjasama 20 tahun tersebut Ibu? Dari hal-hal yang direncanakan tadi seperti mulai munculnya bagaimana supaya akses tadi anak untuk mendapatkan akte kelahiran sehingga dilakukan sidang terpadu dan sebagainya, pencapaiannya sampai sejauh mana waktu itu yang kalau dalam perhatian Ibu? Jadi kalau dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan ya dalam pengamatan Ibu tadi kan Ibu mengusulkan bagaimana sih supaya pengadilan itu sebenarnya didekatkan sebenarnya dengan cara membentuk paralegal itu yang mungkin adanya di bukan hanya di kabupaten kota tapi juga ada yang di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat dusun seperti itu ya Bu. Nah kalau untuk perjalanannya apakah ada dalam diskusi-diskusi itu yang sudah berhasil mewujudkan Bu bagaimana mendekatkan pengadilan kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah daripada ini pemerintahan yang bisa dijangkau supaya akses perempuan dan anak itu lebih dekat ke pengadilan. Kalau tadi disampaikan kerjasamanya dengan pemerintah daerah ya Bu ya, terus kemudian dihubungkan dengan Pospakum, itu mekanismenya apakah di paralegal ditempatkan di kecamatan, di apa, atau bagaimana mekanisme yang waktu itu Ibu perhatikan sehingga bisa berjalan aksesnya? Dalam sudut pandang tentang pengadilan yang inklusi itu terhadap akses perempuan dan anak itu, bagaimana sebenarnya pengadilan harus mengejawantahkannya? Selamat pagi semua sobat podium di seluruh Indonesia. Kami hadir kembali kali ini dengan tampilan baru dari podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk membuat suasana yang baru. Semoga juga terperbaharui pemahaman yang kita antarkan hari ini dalam diskusi kita mengenai kerjasama di antara Australia dan Indonesia dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. Hari ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang sangat krusial yang perlu diantarkan dengan Ibu Heni Sri Nurbayanti, Sarjana Hukum, Master of Arts, yang merupakan Strategi Manager Justice for Women and Girl dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. Selamat datang Bu di podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Senang kembali ya bisa hadir di sini untuk pertama kalinya. Yes, for the first time ya. Senang sekali tadi juga sudah berbincang cukup banyak dengan Ibu dan bersyukur sekali kita tadi memperbincangkan hal yang justru menjadi entry point gitu ya. Bahwasanya mempertimbangkan, membicarakan mengenai hal-hal terkait daripada perlindungan anak dan perempuan itu harus banyak banget dimensi yang dipikirkan dan menjadi pertimbangannya, seperti itu kira-kira Bu ya. Iya. Baik. Tema ini diangkat karena adanya kerjasama yang cukup panjang di antara Mahkamah Agung dengan The Federal Circuit and Family Court of Australia, yaitu sejak tahun 2004 ya Bu. Berarti sudah 20 tahun lamanya kerjasama itu dibangun, dan kalau kita perhatikan ada beberapa periode-periode yang telah berjalan dengan tujuan-tujuan yang jangka pendek dan jangka panjang yang sudah terlalui. Seperti itu Bu ya. Itulah hari ini yang ingin kita pelajari bersama-sama, apalagi dalam kemarin itu webinar yang terakhir kita ada membahas mengenai kepemimpinan hakim perempuan yang barangkali sedang dikemukakan, dikedepankan dengan di antara Mahkamah Agung dengan Australia ya, seperti itu ya Bu ya. Bu, dalam 20 tahun kerjasama itu, apakah boleh kami mengetahui apa saja yang sudah dibangun, apa saja yang kira-kira sudah diterapkan dan menjadi pencapaian dalam kerjasama 20 tahun tersebut Ibu? Ya, sebenarnya Australia Indonesia Partnership for Justice 2 memfasilitasi kerjasama di bidang peradilan antara Mahkamah Agung dengan dua
pengadilan di Australia. Yang pertama itu Federal Court of Australia, yang kedua Federal Circuit and Family Court of Australia. Jadi ada dua pengadilan ini yang kita fasilitasi kerjasamanya dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memang kerjasama ini mulai dari 2004, sebelum IPJ 2 lahir. Waktu itu namanya LDF ya. Iya, tapi tetap itu proyek di bawah Kedutaan Australia yang memfasilitasi kerjasama dua badan peradilan ini. Dulu untuk Family Court of Australia, kerjasamanya lebih di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak mereka, maksudnya perempuan dan anak di pengadilan. Jadi kita mulai dengan kunjungan kerja. Jadi kunjungan kerja pertama dari Family Court of Australia ke Indonesia, kemudian dibalas dengan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Australia, dilanjutkan dengan penelitian-penelitian. Jadi penelitian untuk melihat bagaimana situasi akses keadilan bagi perempuan dan anak saat itu. Dan di awal-awal kerjasamanya fokus ke pemenuhan dan pelayanan pengadilan buat mereka, buat perempuan dan anak. Yang jadi fokus waktu itu adalah mengenai identitas. Jadi bagaimana bisa memperoleh akta kelahiran, kemudian buku nikah gitu ya, akta perceraian bagi perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini kan memang banyak anak-anak yang belum punya akta kelahiran ya. Jadi itu juga melibatkan pengadilan agama dan pengadilan negeri gitu ya, untuk mengadakan sidang terpadu kerjasama dengan Kemendagri. Kemudian dari sana berkembang kerjasamanya dengan mengikuti perkembangan di Mahkamah Agung ya. 2015 kan Mahkamah Agung punya Pokja perempuan dan anak. Jadi kerjasamanya lebih terstruktur di tingkat pimpinan. Bagaimana kerjasama juga bisa mendorong kebijakan-kebijakan terkait hak perempuan di Mahkamah Agung dan bagaimana penerapannya. Jadi lebih ke memfasilitasi dialog antara Mahkamah Agung dengan pengadilan di Australia, kemudian juga peningkatan kapasitas hakim, ya, kemudian penyediaan materi-materi, ya, dan dialog-dialog yang tidak hanya pengadilan di Indonesia saja yang belajar ke Australia, tapi dari Australia juga belajar hal-hal atau praktek baik dari pengadilan-pengadilan di Indonesia. Saya tuh memperhatikan memang semua yang Ibu sampaikan seperti memutar kembali semua memori-memori saya dalam perjalanan tentang kerjasama itu yang dulu mungkin kami tidak pahami. Itu adalah bagian kerjasama di antara Australia dan Indonesia ya. Itu kita pikir itu hanyalah hal yang berjalan begitu saja, ternyata ada tahapan-tahapan yang merupakan priori dari kerjasama tersebut juga ya. Gitu ya Bu ya. Dari hal-hal yang direncanakan tadi seperti mulai munculnya bagaimana supaya akses tadi anak untuk mendapatkan akte kelahiran sehingga dilakukan sidang terpadu dan sebagainya, pencapaiannya sampai sejauh mana waktu itu yang kalau dalam perhatian Ibu? Pencapaiannya sangat luar biasa ya, kita ada datanya bagaimana itu berdampak pada peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Tapi sebenarnya kita perlu lihat juga masalah akses keadilan tuh seperti apa ya untuk perempuan dan anak. Seperti kita ketahui pengadilan yang terdekat, kita bilang terdekat di masyarakat kan pengadilan negeri. Dan pengadilan negeri itu biasanya berada di kabupaten kota. Nah dari kabupaten kota kan masih ada kecamatan, masih ada kelurahan, masih ada desa, masih ada dusun, yang itu sebenarnya terlalu luas untuk dijangkau oleh pengadilan ya. Dan itu juga jarak menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengakses pengadilan. Makanya selain kita bekerja sama dengan pengadilan, kita juga bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil yang mengelola paralegal komunitas. Nah, ibu-ibu paralegal ini yang mendampingi perempuan dan anak sampai di tingkat dusun, bagaimana mereka bisa mengakses pengadilan dan memperoleh hak-haknya gitu ya, mendapat layanan juga dari pengadilan. Jadi dua itu yang kita fasilitasi, selain bekerja sama dengan pengadilan, juga dengan teman-teman masyarakat sipil gitu. Kalau diperhatikan dalam paparan Australia Indonesia for Justice ya waktu itu yang bersama dengan Badilum waktu itu,
ada beberapa analisis dan evaluasi yang sudah dilakukan ya, seperti itu ya Bu ya. Analisis dan evaluasi yang dilakukan itu yang kemudian akhirnya berkembang sampai dengan sekarang ini. Tadi Ibu sudah paparkan berbagai upaya sudah dilakukan tentang bagaimana melibatkan masyarakat sipil ya, paralegal dan sebagainya. Mungkin itu kalau kayak di Badan Peradilan Umum dan di Mahkamah Agung itu dapat dilekatkan ke Posbakum barangkali Bu ya. Iya, memang karena ketika masyarakat ke pengadilan mereka cenderung pergi ke Posbakum dulu untuk memperoleh informasi ya. Dan Posbakum sebenarnya menjadi sarana yang potensial tidak saja bagi masyarakat untuk mendapatkan atau mengetahui hak-haknya dulu gitu ya, tapi juga potensial bagi masyarakat sipil untuk mengadvokasikan kepada masyarakat lewat Posbakum itu. Jadi sebenarnya Posbakum ini bisa dijadikan mitra kerjasama yang baik bagi pengadilan untuk memperluas jaringannya gitu ya, kerjasama tidak hanya dengan masyarakat sipil, tapi juga misalnya dengan universitas gitu ya. Kalau di universitas, terutama di Fakultas Hukum kan sekarang sudah ada mata kuliah klinik hukum gitu, yang sebenarnya mungkin bisa kedepannya bisa dibuka kerjasama dengan pengadilan untuk mengisi posbakum yang ada di pengadilan negeri gitu ya, sehingga ini bisa meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat gitu ya, terutama perempuan dan anak ke pengadilan. Jadi kalau dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, dalam pengamatan Ibu tadi kan Ibu mengusulkan bagaimana sih supaya pengadilan itu sebenarnya didekatkan sebenarnya dengan cara membentuk paralegal-paralegal itu yang mungkin adanya di bukan hanya di kabupaten kota tapi juga ada yang di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat dusun seperti itu ya Bu. Nah kalau untuk perjalanannya, apakah ada dalam diskusi-diskusi itu yang sudah berhasil mewujudkan Bu, bagaimana mendekatkan pengadilan kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah daripada ini pemerintahan yang bisa dijangkau supaya akses perempuan dan anak itu lebih dekat ke pengadilan? Oh ya, ada beberapa inisiatif seperti yang kita kerjasamakan dengan Badan Peradilan Agama ya. Salah satunya adalah kerjasama antara Badilak dengan pemerintah Surabaya untuk menempatkan anjungan gugatan mandiri. Nah, gugatan mandiri ini sebenarnya menerima gugatan cerai dari perempuan, tapi tidak saja hanya itu ya. Jadi banyak layanan-layanan yang bisa diakses gitu ya. Karena untuk perempuan lebih mudah untuk ke kelurahan daripada ke kota gitu, ke pengadilan negerinya gitu ya. Lebih jauh gitu ya, lebih dekat kalau ke kelurahan. Jadi itu sebenarnya dari pengalaman kami selama ini, pengadilan sekarang jadi penting untuk melakukan inisiatif merangkul pemerintah bekerja sama dalam meningkatkan akses keadilan itu bagi perempuan dan anak. Karena ya itu tadi, pengadilan itu kan tingkat terendahnya ada di kabupaten kota ya. Iya. Sementara kalau pemerintah itu kan mereka punya resource yang lebih ke bawah sampai bawah ya. Dan mulai banyak sekarang pengadilan-pengadilan yang bekerja sama dengan tidak saja pemerintah gitu ya. Ketika kita bicara salah satu fokus area IPJ 2 adalah pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perceraian. Dan banyak pengadilan-pengadilan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk untuk penerapan putusannya gitu ya. Karena ketika perceraian, yang pertama perempuan itu jarang mau mencantumkan hak-hak nafkah anak dan istrinya. Mereka hanya fokus kepada status cerai saja. Jadi dari penelitian kami cuma 1% tadinya ya yang di putusan perceraian itu yang memuat nafkah anak dan nafkah istri. Tapi sekarang sudah mulai ada peningkatan. Karena perempuan itu tadi dia tidak sadar bahwa haknya bisa gitu ya. Nah, Posbakum jadi sarana yang tepat untuk itu. Nah, fokus kami yang lain soal dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin ini kan dilema ya, karena kita perkawinan anak di kita tuh masih tinggi. Nah, mereka bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, dan sekarang banyak pengadilan yang bekerja sama dengan DP3A setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak gitu.
Jadi kerjasama antara pengadilan dan pemerintah ini yang jadi mulai tren sekarang, di mana pengadilan sekarang harus lebih mengambil inisiatif lagi gitu ya. Kalau kita bicara soal pemenuhan hak perempuan dan anak. Di P3A itu yang dulu namanya P2 P2A ya Bu ya? Iya. Sekarang DP3A, sekarang UPTD PPA. Ya. Bu, kalau tadi disampaikan kerjasamanya dengan pemerintah daerah ya Bu ya, terus kemudian dihubungkan dengan Posbakum, itu mekanismenya apakah di paralegal ditempatkan di kecamatan, di apa, atau bagaimana mekanisme yang waktu itu Ibu perhatikan sehingga bisa berjalan aksesnya? Iya, ada satu pengadilan yang mereka buka semacam help center, tapi help center ini digunakan untuk edukasi pencegahan perkawinan anak. Dan help center ini tidak saja ada di pengadilan, tapi ada juga di kantor DP3-nya atau di UPT DPP setempat ya. Tapi untuk di pengadilan mereka bikin ada jadwalnya, jadi nggak tiap hari gitu, misalnya Selasa Kamis gitu. Tapi kalau yang di pemerintahnya itu hari apa saja, itu salah satu model gitu ya. Kalau untuk yang posbakum biasanya ada yang kerjasama dengan universitas gitu. Jadi universitas lewat misalnya klinik mata kuliah klinik hukum tadi, atau pusat-pusat konsultasi dan pelayanan hukum yang ada di universitas itu kerjasama dengan pengadilan untuk mengisi posbakum tadi, gitu. Jadi kalau belakangan ini kan juga dikedepankan pengadilan yang inklusi, ya. Nah, dalam sudut pandang tentang pengadilan yang inklusi itu terhadap akses perempuan dan anak itu, bagaimana sebenarnya pengadilan harus mengejawantahkannya? Kalau kita kan selama ini lebih kepada misalnya yang berkebutuhan khusus ya. Iya. Iya kan Bu ya, tapi kalau misalnya inklusi untuk anak dan perempuan, kita suasana pengadilan seperti apa sih Bu? Kira-kira yang sebenarnya baik dalam pemikiran-pemikiran yang muncul dalam kerjasama antara Australia dan Indonesia? Ya, kalau untuk inklusi kita juga pengadilan yang inklusif kita juga mendukung itu ya, terutama di pengadilan negeri ya, ada SK-SK Dirjen yang sudah keluar ya untuk mendorong pengadilan inklusif. Mitra kami kebetulan Sabda ya, jadi Sabda juga bekerja sama dengan Pokja Perempuan dan Anak gitu ya, Pokja Akses Keadilan dan pengadilan negeri maupun pengadilan agama di banyak daerah untuk mengedukasi bagaimana pengadilan tidak saja memiliki atau menyediakan infrastruktur gitu ya bagi penyandang disabilitas, tapi juga, dan maksudnya nggak cuma penyandang disabilitas ya, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, tapi juga mengkapasitasi staf pengadilannya bagaimana berlaku yang sesuai standar gitu ya. Jadi mereka bisa nyaman dan merasa aman datang ke pengadilan. Dan sekarang kan pengadilan juga, Mahkamah Agung juga punya Perma 3 ya 2017, di mana nggak cuma staf pengadilan tapi juga bagaimana hakim misalnya menanyakan kepada pada korban gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana cara menyampaikan pertanyaan supaya tidak mengkriminalisasi korban, terutama perempuan korban kekerasan. Tidak merendahkan, menuduh dan lain-lain. Ya, ada guidelines-nya. Senang bahwasanya apa yang diantarkan itu adalah hal yang memang selama ini sudah kami kerjakan juga, dan berarti merupakan bagian daripada apa yang saling ditularkan tadi ya Bu ya, antara Australia dan Indonesia ya. Dan kerjasama kita dengan kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung tidak hanya dalam pengembangan kebijakan, implementasi kebijakan Mahkamah Agung, tapi juga monitoring dan evaluasinya. Baru-baru ini kerjasama yang sedang berjalan adalah bagaimana Mahkamah Agung juga bisa memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Perma 3 2017 di pengadilan-pengadilan negeri. Kemudian karena di kunjungan yang terakhir kemarin kan dibuat lagi Memorandum of Understanding ya Bu ya untuk 2024 dan 2026. Ya. Itu bolehkah diantarkan Bu? Apa-apa saja yang kira-kira poin-poin penting yang waktu itu menjadi bagian daripada Memorandum of Understanding? Iya, uniknya MOU 25 Juni 2024 kemarin adalah, kalau sebelumnya MOU itu satu MOU untuk 3 pihak, jadi Mahkamah Agung,
Federal Court of Australia dan Federal Circuit of Family and Family Court of Australia. Sekarang ada 2 MOU, jadi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Federal Court dan Mahkamah Agung dengan Family Court Australia. Saya akan cari yang untuk Family Court of Australia aja ya. Ada beberapa ruang lingkupnya itu tentang dispensasi kawin, hak perempuan dan anak dalam perceraian, kemudian juga ada bagaimana perempuan dan anak yang mencari atau meminta kompensasi dan rehabilitasi terutama untuk kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tapi IPJ kan memfasilitasi juga kerjasama Mahkamah Agung dengan Federal Court. Nah, Badilum menjadi mitra penting bagi kami karena di bawah Dijen Badilum itu kan ada banyak perkara ya, perkara-perkara yang sebenarnya sangat relevan dengan MOU Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan 2 pengadilan Australia ini. Dan MOU ini fleksibel dalam pengertian akan bisa didiskusikan kemudian tergantung kebutuhan dari keduanya ya. Tapi ruang lingkupnya kan kegiatannya sudah jelas gitu ya. Ada pertukaran pengetahuan, kemudian ada juga misalnya untuk penelitian-penelitian gitu ya, dukungan-dukungan untuk pengembangan kebijakan di Mahkamah Agung, implementasi kebijakannya, kemudian juga monitoring dan evaluasinya. Jadi ada satu siklus yang lengkap yang didukung oleh IPJ 2, mulai dari penelitian, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, implementasi, dan monitoring dan evaluasinya. Supaya nanti bisa tidak lanjuti lagi ya dalam perjalanan selanjutnya. Iya, iya. Tadi mengenai hal-hal yang dibicarakan terkait dengan adanya beberapa prinsip-prinsip juga yang harus dikedepankan dalam saling belajar tadi, juga kan telah Ibu antarkan dan telah dijalankan. Namun kemudian tadi yang menjadi perbincangan itu adalah mengenai dispensasi kawin ya. Barangkali tidak semuanya juga sudah memahami bahwasanya selama ini kita tahu dispensasi kawin itu keluarnya kan dari peradilan agama ya, peradilan umum mungkin jarang sekali, tapi ternyata ada datanya mengenai sudah ada beberapa perkara juga sehubungan dengan dispensasi kawin ya. Iya. Di peradilan umum ya Bu ya. Di peradilan umum. Jadi memang selama ini kita berkomunikasi baik dengan Dijen Badilak maupun Dijen Badilum untuk penyajian data-data kunci terkait isu-isu perkawinan anak dan dispensasi kawin. Memang jumlah perkawinan anak di Indonesia kan masih tinggi ya. Terakhir data 2022 kalau tidak salah itu masih 330.000. Dan dari 330.000 data tersebut hanya 55.000 yang masuk ke pengadilan. Jadi sekitar 16% yang masuk pengadilan lewat dispensasi kawin, yang 84%-nya itu tidak terdaftarkan ya, tidak tercatat. Nah, dari 16% ini memang masih banyak yang dikabulkan. Jadi memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk tidak saja bagaimana kesadaran hakim dan kesadaran masyarakatnya, tapi juga bagaimana pemerintah bisa menangani anak-anak korban perkawinan anak ini ya. Bagaimana bisa memberikan edukasi dan layanan untuk pencegahan perkawinan. Tadi kalau yang di Badan Peradilan Umum itu dasarnya adalah Perma 5 tahun 2019 ya? Iya. Walaupun tidak terlalu banyak mungkin jumlah perkaranya ya? Iya, kalau di pengadilan negeri itu memang sedikit, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Karena memang kalau yang di pengadilan negeri itu adalah yang selain daripada agama Islam ya? Iya, gitu ya? Karena memang perkawinan anak itu kan seperti gunung es ya. Sebenarnya datanya tuh banyak di permukaan gitu, banyak di bawah permukaan. Sementara yang masuk ke pengadilan tuh yang sedikit tadi, yang 16%, 86% itu yang masih tidak tercatat. Mungkin berarti itulah yang merupakan PR juga mengenai berbagai penyuluhan hukum ya yang harus dijalankan seharusnya. Memahamkan bahwasanya itu harusnya berakhirnya secara
sah menurut peraturan perundang-undangan seperti apa gitu ya. Iya, karena hakim kan punya dilema-dilema ya. Banyak sekarang ada tren anak-anak yang justru yang mereka mau menikah di bawah umur gitu ya, di bawah usia minimum 19 tahun. Kemudian juga banyak anak-anak yang mau anak-anak yang mereka sendiri yang mau kawin, terus apalagi hakim dilema ketika misalnya anaknya sudah hamil gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kerjasama pada Juni 2024 itu, kalau menurut waktu itu kan ada juga dipaparkan mengenai aplikasi satu jari, bagaimana agar semua itu terawasi. Tapi penekanannya sebenarnya waktu itu mengenai rekapitulasi perkara-perkara perceraian dan perkara terkait perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan. Iya. Seperti itu ya Bu. Apa yang kemudian ingin menjadi stretching point daripada kerjasama yang terkait ketiga hal tersebut tadi? Stretching pointnya sebenarnya itu tadi ya, lewat tadi siklus. Jadi karena Mahkamah Agung sekarang punya kebijakan-kebijakan yang bisa kita jadikan pegangan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak, kita akan bisa misalnya fokus ke pelaksanaannya seperti apa dan penyajian data. Data menjadi penting karena data itu bisa membantu kita untuk memahami situasi dan menyusun kebijakan ke depan gitu ya, seperti apa, termasuk membenahi apa-apa saja yang kurang. Nah, aplikasi satu jari yang dimiliki Ditjen Badilum itu sangat luar biasa. Dari rapat kerja pertama kami dengan Ditjen Badilum, kita semua sangat terpesona dengan aplikasi satu jari ini. Kita melihat aplikasi satu jari ini sangat strategis dan mungkin bisa jadi praktik baik yang bisa di-share tidak hanya di Indonesia tapi juga di kawasan ASEAN gitu ya. Karena kita di bawah kedutaan Australia juga ada beberapa program lain yang kita bilang sister project. Jadi IPJ sangat mementingkan kolaborasi gitu ya dalam desain program kami gitu. Tidak hanya kita mendukung kolaborasi pengadilan dengan universitas, dengan masyarakat sipil, tapi kitanya sendiri juga kolaborasi dengan program-program lain di bawah kedutaan Australia maupun program lain, program mitra pembangunan lainnya untuk sama-sama mendukung supaya hak perempuan dan anak itu bisa jadi lebih baik gitu. Nanti kita sampai jalan panjang, tapi sebenarnya mungkin penting sekali untuk menjadi menancapkan ke dalam hati gitu. Mengapa hal mengenai tadi yang dibicarakan itu, stretching point itu penting sekali bagi IPJ 2 seperti itu, tentang perlindungan anak, kekerasan pada perempuan. Apa sebenarnya yang digambarkan dari situasi yang sekarang ini yang sehingga hal itu penting sekali untuk kita atasi, kita perbaiki ke depannya mengenai perlindungan anak dan kekerasan pada perempuan seperti itu. Stretching point-nya, kalau kita mungkin ke depannya ya lebih menekankan lagi gimana ada perubahan perilaku ya di hakim-hakim gitu ya, terutama bagaimana hakim bisa menangani perempuan korban kekerasan, perempuan dan anak korban kekerasan dengan lebih berperspektif korban gitu ya. Gimana pengadilannya sendiri juga pengadilan yang berperspektif korban gitu ya. Untuk misalnya sekedar memastikan korban tidak bertemu dengan pelaku gitu ya sebelum prosesnya. Ya karena kan terutama untuk perempuan korban kekerasan ya, untuk mereka bisa maju gitu ya sebagai korban saja itu butuh effort yang luar biasa gitu ya. Jadi kita perlu juga memastikan rasa keamanan dia ketika dia misalnya menghadiri sidang gitu. Membangun empati ya. Membangun empati ya. Jadi perubahan perilaku itu yang mungkin jadi stressing point-nya ya. Agar kemudian nanti ke depan semakin banyak yang ingin membuka diri tentang hal-hal yang diduga tindak pidana yang dialaminya daripada menutupnya dan kemudian menderita sendiri ya tanpa dibawa ke penegakan hukumnya seperti itu. Iya, dan yang lebih penting lagi mungkin juga terlihat dari putusan ya, karena kalau hakim itu kan produknya putusan, dan kita juga mendukung mitra-mitra masyarakat sipil yang melakukan penelitian terhadap atau analisa terhadap putusan-putusan pengadilan ya. Misalnya seperti yang dilakukan IJRS
baru-baru ini mereka mengadakan penelitian tentang disparitas pemindanaan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan penting ya untuk memastikan tindak pidana yang sama itu dihukumnya juga tidak berbeda terlalu jauh gitu ya. Walaupun memang tiap kasus punya karakteristik sendiri, tapi bagaimana supaya kasus-kasus yang sama ini disparitasnya tidak terlalu jauh gitu. Nah itu juga kita dukung. Jadi tidak hanya dari perilaku hakimnya saja, tapi kita juga lihat dulu dari produknya dulu nih, analisa putusannya. Hukumnya pada akhirnya seperti apa dapat dipahami secara kurang lebih lah, jangan sampai terlalu jauh gitu ya. Iya. Perbedaan perlakuannya. Dan itu juga sebenarnya mungkin bisa jadi buat Mahkamah Agung, bisa jadi panduan apa yang perlu dilakukan ke depan. Apakah perlu ada panduan untuk pemidanaan gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil ini juga bisa jadi masukan yang konstruktif buat Mahkamah Agung ke depan. Kalau dikaitkan dengan sekarang ini seperti didorong juga ya hakim-hakim perempuan untuk kemudian juga menjadi pimpinan pengadilan. Kalau kita kaitkan dengan segala hal tadi yang kita sampaikan mengenai bagaimana membangun pemahaman, mengapa menjadi menarik tentang perlindungan anak dan kekerasan tadi itu itu termasuk dalam Sustainable Development Goals-nya ya daripada FJ2 ya gitu. Kalau dikaitkan dengan kepemimpinan hakim perempuan, kira-kira titik singgungnya di mana Ibu? Titik singgungnya mungkin soal meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan ya, karena pengadilan itu kan representasi atau cerminan dari masyarakat gitu ya. Ketika dari segi jumlah saja ya, masyarakat kita tuh 50%-nya perempuan, tapi mereka tidak melihat cerminan yang ada di masyarakat ada di pengadilan, itu juga mempengaruhi kepercayaan terhadap publik gitu ya, kepercayaan publik ke pengadilannya. Kemudian juga kita kan bicara soal keberagaman pengadilan ya di dunia peradilan, dan itu penting gitu ya, mulai dari representasi gender dulu nih. Tapi akhir-akhir ini kan Mahkamah Agung Republik Indonesia tuh sudah punya kemajuan yang luar biasa ya. Untuk angkatan terakhir dari calon hakim itu sudah 40% perempuan, dan di lingkungan peradilan umum sendiri sudah ada peningkatan yang signifikan untuk representasi perempuan-perempuan, hakim perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan ya, baik sebagai ketua maupun wakil ketua pengadilan. Jadi Mahkamah Agung bisa jadi contoh yang luar biasa untuk untuk aparat penegak hukum lainnya gitu ya. Dimana yang menariknya adalah melalui dialog-dialog antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pengadilan di Australia, misalnya dengan Federal Circuit and Family Court of Australia, ini justru pimpinan-pimpinan dua badan peradilan ini yang laki-laki, mereka bicara soal bagaimana meningkatkan kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia ya, termasuk juga keterlibatan IKHI dalam hal ini yang mendorong lahirnya BPHPI. Itu satu praktek baik ya yang bisa di-share Indonesia di dunia internasional ya, perkembangan yang luar biasa ini tidak hanya di antara lembaga penegak hukum lainnya tapi juga di forum internasional. Jadi sebenarnya itu ini bukan masalah laki-laki dan perempuan saja, tapi sebenarnya setiap bagian itu harus saling melengkapi ya. Karena ini sampai dua pimpinan daripada lembaga ini kan dua-duanya laki-laki, tapi tetap mendorong supaya perempuan-perempuan maju. Itu hal yang merupakan yang perlu diapresiasi seperti itu. Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga pimpinannya dari pengadilan peradilan federal di sana ya, itu kan sama-sama laki-laki ya. Tapi Federal Circuit and Family Court perempuan-perempuan untuk maju. Mungkin yang dimaksudkan adalah melihat bahwasanya di pengadilan-pengadilan itu perempuan diberikan kesempatan yang sama, itu membuat korban-korban kekerasan yang perempuan merasa terlindungi di pengadilan itu. Barangkali itu maksud yang mau digambarkan ya Bu ya. Keterwakilan daripada perempuan itu sendiri juga ada di pengadilan, barangkali gitu maksudnya ya. Iya, bisa seperti itu, tapi bukan berarti kemudian
hakim laki-laki jadinya tidak punya perspektif ya, gitu. Ini kan di mana sebenarnya nggak hanya jangan diarahkan ke sana ya, tapi itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kita bicara soal representasi perempuan di peradilan lewat program kita yang kepemimpinan hakim perempuan dengan gimana Mahkamah Agung sebagai institusi bisa meningkatkan kapasitas hakimnya dan bisa mencapai misalnya pengadilan yang berperspektif gender gitu ya, yang ketika kita bicara perempuan korban kekerasan ya bisa berperspektif korban gitu ya, bisa empati terhadap korban-korban perempuan-perempuan korban kekerasan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Walaupun singkat rasanya itu inti-inti daripada apa yang sebenarnya dibicarakan ini adalah menghantarkan rasa sebenarnya ya, bagaimana supaya dipahami bagaimana pengadilan itu menjadi ruang yang lebih aman, lebih nyaman, lebih terbuka, lebih menerima terhadap korban-korban kekerasan baik perempuan maupun anak, kira-kira begitu, dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan pengadilan dengan berbagai cara-cara yang semakin harus menjangkau lebih dekat kepada masyarakat, kira-kira begitu ya Bu ya, kalau dapat disimpulkan dalam skala singkatnya. Nah, setelah yang membicarakan hal seperti itu, mungkin ada hal yang mau Ibu sampaikan yang dari tadi belum kita perbincangkan, tapi sebenarnya itu perlu di-mention, penting untuk diantarkan Ibu sebagai tadi strategi manager ya dari AFJ 2. Silakan Ibu. Buat saya yang penting itu adalah kolaborasi ya, karena dengan kolaborasi kita bisa mengumpulkan sumber daya kita masing-masing untuk bisa saling melengkapi dan bisa menjadi bisa menghasilkan capaian atau hasil yang lebih baik lagi gitu ya. Dan kolaborasi ini jadi kata kunci dalam pelaksanaan program kita gitu. Ketika kita bicara soal perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan dan anak, kita bagaimana mendukung kolaborasi antara pengadilan dengan universitas, dengan pemerintah gitu ya, dengan masyarakat sipil yang mengelola paralegal komunitas gitu ya. Jadi kolaborasi ini penting karena ketika kita berkolaborasi kita menggabungkan sumber daya yang kita punya dan hasil yang dicapai pun bisa jadi lebih besar dan lebih bermanfaat gitu. Buat semua pihak juga kan, ketika misalnya pengadilan berkolaborasi dengan pemerintah, dua-duanya punya manfaat yang bisa diambil dari kolaborasi itu gitu. Itu sih secara singkatnya. Itu yang sebenarnya juga merupakan gambaran apa yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership ya. Saling belajar, saling mengambil nilai, dan kemudian ternyata ada banyak perkembangan maju yang dapat dilakukan dari saling bertukar pembelajaran-pembelajaran baik tersebut. Iya. Demikian. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dalam podcast Direktorat Jenderal Peradilan Umum. Perjalanan ini mungkin masih sangat panjang, akan berjalan lagi, dan berterima kasih untuk paling tidak hari ini mungkin dengan mendengarkan ini terbukalah wacana-wacana berpikir mengapa akses perempuan itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dan kita bergandengan tangan untuk memberi ruang yang selebar-lebarnya bagi perlindungan dan akses bagi perempuan dan anak. Terima kasih sudah hadir Ibu. Tadi kita awali dengan selamat pagi, kita akan akhiri dengan selamat pagi lagi. Iya, baik. Terima kasih untuk perhatiannya semua sobat podium, telah kami antarkan bersama-sama bagaimana supaya kita dapat lebih memiliki empati ya terhadap kesetaraan gender, dan bagaimana kita memiliki persepsi berpikir tentang korban kekerasan seksual, kekerasan dalam hal terhadap perempuan dan anak. Kami awali tadi dengan semangat pagi dan kami tutup kembali dengan semangat pagi. Dadah.